Para pemirsa Allah muliakan, Ustaz menjawab dengan tema pilih-pilih guru ngaji. Nah, di sini tadi kita sudah sebutkan kisah seorang tokoh agama di Jazirah Arab di zaman sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum Nabi kita dilahirkan di Jazirah Arab. Nah, jadi seorang tokoh agama ini yang bernama Amr bin Luhai, yang dikenal sebagai masyarakatnya sebagai min akabiril ulama wa afadilil awliya, ulama termasuk ulama besar dan termasuk wali yang paling utama. Amr bin Luhai ini mengadakan perjalanan ke Syam, dan di Syam beliau melihat masyarakat saat itu menyembah berhala-berhala. Fastahsana dzalika. Lalu Amr bin Luhai pun menganggap baik amalan-amalan itu. Jadi amalan menyembah berhala yang dilakukan oleh penduduk Syam di zaman beliau itu, beliau anggap ini bagus. Wa dhannahu haqqa, dan beliau menganggap itu hak, itu benar. Kenapa beliau anggap benar? Li'anna Syama mahallur rusuli wal kutub. Karena Syam itu adalah tempat diutusnya rasul-rasul dan diturunnya kitab-kitab samawi. Nah, jadi alasan beliau menganggap amalan penduduk Syam yang menyembah berhala itu benar karena negeri Syam itu adalah tempat diutusnya rasul-rasul dan diturunnya kitab-kitab. Jadi tidak mungkin mereka berada dalam kesesatan. Itu alasan dari beliau itu. Faqadima ma'ahu bihubal wa ja'alahu fi jawfil Ka'bah. Nah, jadi maka Amr bin Luhai ini kemudian mengikuti amalan penduduk Syam tersebut. Bahkan beliau ini mengambil satu berhala yang bernama Hubal, dan berhala ini kemudian dimasukkan ke dalam Ka'bah. Ya, beliau bawa pulang ke Jazirah Arab dan beliau masukkan berhala Hubal ini ke dalam Ka'bah. Wada'a ahla Makkah ila syirki billah fa'ajabu. Lalu Amr bin Luhai ini mengajak masyarakat Mekah untuk menyekutukan Allah. Masyarakat yang sebelumnya masih beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan keturunan-keturunan Nabi Ismail dari generasi ke generasi, tapi kemudian diajak oleh Amr bin Luhai ini untuk menyekutukan Allah. Fa'ajabu. Lalu mereka pun memenuhi seruan tersebut. Kenapa mereka memenuhi seruan tersebut? Karena mereka, masyarakat Jazirah Arab, menganggap Amr bin Luhai ini adalah min akabiril ulama wa afadil awliya, termasuk ulama besar dan wali yang paling utama. Thumma lam yalbath ahlul Hijaz an tabi'u ahla Makkah li'annahum wulatul baiti wa ahlul hurum. Nah, ternyata bukan hanya penduduk Mekah saja yang mengikuti dakwahnya Amr bin Luhai ini untuk menyekutukan Allah, tapi penduduk Hijaz pun mengikuti. Kenapa penduduk Hijaz mengikuti? Karena mereka selalu melihat penduduk Mekah. Ya, kalau penduduk Mekah itu menyembah Allah, mereka menyembah Allah. Kalau penduduk Mekah itu menyembah berhala, maka penduduk Hijaz pun ikut-ikutan menyembah berhala. Kenapa mereka mengikuti penduduk Mekah itu? Karena penduduk Mekah itu adalah wulatul bait, orang yang mengurus Baitullah, mengurus Ka'bah, ya, dan tanah haram. Baik, para pemirsa CTV Allah muliakan, inilah asal-usul terjadinya penyembahan berhala pertama kali di negeri Mekah sebelum diturunkannya kitab Al-Quranul Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyarakat di zaman itu telah menyembah berhala. Dan jumlah berhala yang mereka sembah di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai 360 buah berhala. Dari berhala yang pertama dibawa oleh seorang tokoh agama tadi, yaitu Hubal, dibawa ke dalam Ka'bah, dimasukkan dalam Ka'bah, kemudian dari zaman ke zaman sampai jumlah berhala itu sedemikian banyaknya, yaitu 360 buah berhala. Nah, para pemirsa ACTV yang Allah muliakan, jadi apabila kita lihat dari kisah ini, kita dapat mengambilkan informasi bahwa orang-orang yang mengaji tanpa memilih-milih guru, maka akan akibatnya seperti yang dialami oleh masyarakat Arab di zaman itu. Mereka yang semula bertauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala saja,
tapi kemudian mereka itu berganti haluan menyembah selain Allah, menyembah patung, menyembah berhala-berhala. Jadi penting sekali para pemirsa HTV Allah muliakan, kita memilih-milih guru, ya. Jangan kemudian kita mengambil ilmu agama ini dari sembarang guru. Nah, di sini ada informasi juga dari seorang ulama yang kita sebutkan namanya tadi, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Muflih Al-Hambali, dalam kitab beliau ini, yaitu kitab Al-Adabus Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyyah. Di sini beliau buat satu judul khusus berkaitan dengan kepada siapa kita mengambil ilmu. Nah, beliau buat satu fasal, faslun fi sifatin ma yu'khadhu anhumul hadith wad din wa man la yu'khadhu anhum. Fasal mengenai sifat-sifat orang-orang yang kita ambil ilmu dari mereka, ilmu hadis dan ilmu agama yang lain, wa man la yu'khadhu anhum, dan sifat-sifat orang-orang yang tidak kita ambil ilmu agama dan hadis dari mereka itu. Nah, di sini beliau sebutkan siapa saja ulama-ulama yang boleh kita ambil ilmu dari mereka dan siapa saja yang kita tidak boleh mengambil ilmu dari mereka. Nah, di antara yang disebutkan oleh beliau di sini adalah ungkapan dari Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah, ya. Dan ungkapan Ibnu Sirin ini juga disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab beliau Sahih Muslim di muqaddimahnya, ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali, wa sahha 'an Ibnu Sirin qala inna hadzal ilma dinun fanzuru 'amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Jadi di dalam Islam ilmu itu adalah agama. Fanzuru 'amman ta'khuduna dinakum, maka perhatikanlah dari siapa engkau mengambil agamamu. Dari siapa engkau mengambil ilmu itu. Dzakarahu Muslim fi muqaddamati sahihihi. Nah, kata Imam Ibnu Muflih Al-Hambali, riwayat ini, ucapan Ibnu Sirin ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah Sahih Muslim. Jadi kalau kita boleh lihat nanti di syarah Sahih Muslim, di muqaddimahnya, pada bab, ada babnya di situ, bayan annal isnad minad din. Ada satu bab yang berbunyi penjelasan bahwa sanad itu bagian dari agama. Nah, para pemirsa HTV yang Allah muliakan, di sini juga Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali menyebutkan ucapan dari Imam Malik bin Anas, yaitu gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Malik ini adalah seorang ulama hadis yang paling hebat ilmu hadisnya di zaman itu. Ya, di zaman Al-Imam Syafi'i dan di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal sendiri yang tinggal di Baghdad, beliau ini ada hadis-hadis yang beliau ambil dari Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini mengambil hadis dari Imam Malik. Jadi ada dalam Musnad Ahmad itu satu sanad yang bersambung antara beliau dengan guru beliau Al-Imam Syafi'i, kemudian bersambung kepada Imam Malik, dari Imam Malik kepada ulama-ulama sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Musnad Ahmad. Kita sebutkan ungkapan dari Imam Malik. Kata Imam Malik, wa qala Malik, berkata Imam Malik, la yu'khadhul ilmu an arba'atin. Ilmu ini tidak diambil dari 4 jenis manusia. Nah, kita lihat di banyak tempat di Aceh, di masjid-masjid, musala-musala, di menasah-menasah, ada orang yang mengajarkan agama. Nah, ada enggak ciri-ciri mereka dalam ucapan Imam Malik ini? Bisa enggak diambil ilmu dari mereka itu? Nah, di sini disebutkan oleh Imam Malik, la yu'khadhul ilmu an arba'atin wa yu'khadhu amman siwahum. Ilmu ini tidak diambil dari 4 jenis manusia dan diambil dari selain mereka itu. La yu'khadhu an mu'linin bis-safah. Pertama, ilmu ini tidak diambil dari orang yang bodoh, ya. Itu yang pertama, orang-orang yang bodoh. Kemudian wala amman jurriba alaihil kadhib.
Tidak juga diambil dari orang-orang yang dianggap dia itu berdusta. Wala an sahibi hawa yad'un nas ila hawahu. Ilmu agama ini juga tidak diambil dari pengikut hawa nafsu yang mengajak masyarakat untuk mengikuti hawa nafsunya itu. Wala an syaikhin lahu fadlun wa ibadatun idza kana la ya'rifu ma yuhadditsu bih. Ilmu agama ini juga tidak diambil dari seorang syekh yang memiliki keutamaan, memiliki ibadah, apabila syekh tersebut tidak mengetahui apa yang dia sampaikan. Dididik dalam agama ini, dalam Islam ini sangat penting bahwa seseorang yang menyampaikan ilmu itu harus tahu ilmu yang dia sampaikan itu. Harus mengerti, kalau hadis dia harus mengerti ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis palsu. Jadi seseorang yang menyampaikan sesuatu, dia harus memahami apa yang disampaikan dulu. Nah, dalam satu hadis yang mutawatir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha." Kemudian dia menyampaikan sebagaimana dia dengar, ya. Faballahu kama sami'aha. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengarkan perkataanku, lalu dia menghafalnya, lalu dia memahaminya, lalu menghafalnya, lalu menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar. Saya ulang kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'aha." Semoga Allah memberikan cahaya, memberikan pencerahan kepada orang-orang yang mendengarkan perkataanku, lalu dia menghafalnya, lalu dia memahaminya, lalu dia menghafalnya, dan ia menyampaikan sebagaimana yang dia dengar. Nah, jadi jelas sekali dari ucapan Nabi SAW ini bahwa orang yang ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain, dia terlebih dahulu mendapatkannya dari mendengar. Ya, dari mendengar. Yang kedua, setelah dia mendengar, bagaimana? Apakah dia langsung menyampaikan? Begitu saja? Tidak. Mendengar, kemudian memahami. Ya. Fawa'aha, lalu dia memahaminya. Setelah dia memahami, fahafidhaha, lalu dia menghafalnya. Setelah dia menghafal, baru kemudian fa'addaha kama sami'aha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya baru dia menyampaikan sebagaimana yang dia dengar. Nah, jadi seseorang yang menyampaikan ilmu agama, dia itu harus mengetahui ilmu yang dia sampaikan itu. Kalau dia tidak mengetahui, maka dia tidak boleh sampaikan. Nah, para pemirsa ICTV Allah muliakan, jadi penting sekali kita pilih-pilih guru ngaji, ya, di zaman mutaakhir ini, apalagi dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa di akhir zaman itu banyak sekali orang-orang yang khatib, penceramah-penceramah, tetapi sedikit sekali yang ulama yang tidak mengerti apa yang disampaikan itu ada dasarnya atau tidak. Ya. Sekarang di zaman kita banyak sekali muncul para penceramah-penceramah, ya, di televisi juga banyak kita lihat penceramah-penceramah yang menyampaikan ilmu agama tanpa ada rujukan yang jelas dari sumber agama, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sumber agama ini harus dirujung oleh setiap orang yang ingin menyampaikan ilmu agama. Al-Imam Ahmad juga menyebutkan dalam satu ungkapan beliau, kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, "Dinu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam athar." Ya. Jadi agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah riwayat-riwayat hadis. Nah, jadi riwayat-riwayat hadis. Jadi tidak boleh kemudian berdasarkan kepada rasio, tapi harus berdasarkan riwayat-riwayat dari ulama-ulama sebelumnya sampai riwayat itu bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para pemirsa ICTV Allah muliakan, jadi dalam kesempatan
Ustadz menjawab pagi ini, kita sudah membicarakan bagaimana seharusnya kita dalam mengambil ilmu agama. Bahwa mengambil ilmu agama itu memang mesti dari seorang guru. Tetapi guru yang kita ambil ini juga harus ada sifat-sifatnya. Tidak sembarang guru. Guru yang tidak mengetahui apa yang dia sampaikan itu, apakah ada rujukan atau tidak, maka guru yang model seperti ini tidak boleh kita ambil ilmu agama dari beliau. Jadi para pemirsa TV Allah muliakan, kita perlu berhati-hati ya, melihat fenomena orang mengaji agama selama ini. Ya, di banyak masjid, banyak pengajian-pengajian kita lihat di masjid-masjid di Aceh, alhamdulillah ya, telah tumbuh gairah menuntut ilmu agama di masyarakat Aceh. Tapi tentu saja ini harus diimbangi dengan sikap ilmiah ya, bahwa guru-guru yang mengajarkan agama itu haruslah memiliki sifat-sifat yang kita sebut tadi. Kalau dia misalnya tidak memiliki sifat-sifat itu, maka kita tidak boleh mengambil ilmu darinya. Misalnya kalau guru agama kita sangat mengerti tentang fiqih, ya, maka sudah pasti kita akan mengambil ilmu fiqih dari beliau itu. Tetapi tentu saja hanya ilmu fiqih. Kalau dia tidak menguasai ilmu yang lain, maka kita tidak ambil ilmu yang lain dari guru fiqih tersebut. Kadang beliau ini sangat mengerti fiqih, mendalaminya luar biasa, tapi beliau ini sangat lemah dalam ilmu hadis. Sehingga beliau sembarang menyampaikan hadis. Ya, beliau tidak tahu apakah yang beliau sampaikan itu hadis atau hanya ucapan imam mazhab. Ini yang kita lihat fenomena di masyarakat. Ada guru-guru yang model ini. Misalnya, ya, ini dalam banyak ceramah saya juga sering dengar itu. Ya, ada satu ucapan yang dikatakannya sebagai hadis Nabi, padahal bukan hadis Nabi. Ya, yaitu contohnya satu ucapan yang berbunyi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi begitu para pemirsa CTV Allah muliakan. Ya, saya terima dulu para pemirsa yang ingin interaktif dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh ya, Abu Laila. Tafadhal Abu Laila. Begini Pak Ustaz. Ya. Kita berguru, guru itu berguru lagi. Jaringan guru ke atas itu kan sanad dikatakan. Betul. Sanad. Tapi asli sanad itu sanad hadis. Jadi kalau as-sanadu minad-din, ya. daulah sanad, laqala man qala ma qala. Betul. Kalau tidak ada sanad, orang akan bicara semuanya semaunya begitu. Betul. Tapi orang kampung, apalagi dengan membaca kitab-kitab kuning, perukunan dan sebagainya, dibimbing oleh seorang guru yang dia mengambil agama ya seadanya, akhirnya terjadi penyimpangan. Betul. Penyimpangan inilah yang susah kita belokkan kepada keaslian. Semuanya dibangsakan kepada katakanlah mazhab Syafi'i. Ya. Pada Syafi'i sendiri tidak mengajarkan demikian. Ya. Akhirnya orang menyimpang makin lama makin jauh. Atas nama Syafi'i, pada Syafi'i itu tidak mengajarkan hal demikian. Ya. Ini bagaimana usaha kita? Kalau kita usahakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dituduh pula Wahabi. Ya. Kita tidak ikut demikian. Ya, kalau dulu disebut Muhammadiyah. Betul. Kalau sekarang disebut Wahabi. Terakhir dimodernisasi sedikit ada Salafi. Ini Salafi itu mau dimusuhi. Jadi bagaimana agama ini kembali kepada keaslian? Inilah yang susah. Betul. Ini mohon jawaban dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, seperti yang tadi disebut oleh Abu Laila, memang seperti itu adanya, bahwa sanad itu adanya dalam hadis, ya. Makanya kalau sekarang kita lihat ada gairah dari sebagian masyarakat kita untuk mengambil sanad dari sebagian guru yang datang ke Aceh atau ke Indonesia secara luas. Maka gairah itu haruslah diapresiasi apabila ya, memang sanadnya itu sanad hadis. Baik, sebelum itu kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.